Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan sepanjang Jalan HR Rasuna Said sisi timur yang makin hijau, makin rapi, dan semakin lebar. Tinggal dilanjutkan dengan penambahan marka jalan serta fasilitas-fasilitas publik lainnya yang ada di bagian pinggir. Rencananya di akhir Mei ini selesai secara keseluruhan penataan kawasan yang ada di Jalan HR Rasuna Said dengan anggaran 100 miliar dan 254 juta rupiah. Pada tanggal 22 Juni nantinya juga akan diresmikan oleh Pak Gubernur sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah pemandangan sebelumnya untuk Jalan HR Rasuna Said tepat di mana tadi di video awal kita berada. Nampak perbedaan yang sangat signifikan di mana Jalan HR Rasuna Said di sini masih ada pemisahnya tiang-tiang monorel dan area bagian pinggir trotoar yang sempit bahkan juga kadang tidak layak untuk dipergunakan. Saya merencanakan untuk Car Free Day Sudirman Tamrin akan dimulai jam 5.30 pada 1 Juni. Jadi setelah 1 Juni. Dan itulah yang kemudian nanti pilihan bagi warga Jakarta yang Car Free Day besarnya itu tidak hanya Sudirman Tamrin tetapi juga Rasuna Said. Karena Rasuna Said mudah-mudahan akan selesai di awal Juni ini, diresmikan 22 Juni pas hari ulang tahun Jakarta. Baik, itu tadi adalah rencana dari Pak Gubernur untuk target penyelesaian dari penataan kawasan yang ada di sepanjang HR Rasuna Said. Pemantauan secara keseluruhan kita akan mulai dari arah ujung, tepatnya setelah jembatan penghubung Jalan HR Rasuna Said ke Menteng dan juga Hos Cokro Minoto. Di sini di bagian pinggir langsung banyak sekali alat-alat berat yang dikerahkan untuk pekerjaan dari penataan bagian pinggir Kali Cideng ya dan juga trotoarnya. Kali Cideng ini adalah salah satu kali yang melewati kawasan epicentrum ataupun kawasan niaga yang ada di kota Jakarta. Tapi ini merupakan proyek yang berbeda karena dilaksanakan oleh DSDA DKI. Sedangkan untuk trotoar dan juga penataan kawasan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Area di depan dari stasiun LRT Jabodebek Setiabudi di sini sudah dibuka yang sebelumnya sempat ditutup karena adanya pengerjaan aspal, peningkatan level dari aspal agar jalur cepat dan jalur lambat sama rata sehingga dapat dilewati oleh kendaraan dengan baik. Nah, area di bagian pinggir itu trotoarnya sudah banyak yang selesai karena sebelumnya akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek di sepanjang Jalan HR Rasuna Said memang ada pelebaran trotoar. Langsung ke arah gedung KPK, di sini sudah semakin rapi. Kita lihat pemasangan ubinnya juga sudah selesai dan sudah ada pohon-pohon yang mulai berdiri. Jenis pohonnya kita belum ketahui. Yang jelas di sisi barat itu adalah pohon tabebuya yang akan berbunga warna-warni pada saat nanti di musimnya. Barusan kita lihat ada yang melawan arah. Ini memang sulit, masih oknum-oknum masyarakat yang melawan arah, ya disiplin lalu lintasnya memang agak kurang karena tidak mempedulikan kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya. Ya ada dua tadi. Lanjut lagi ke arah Aswata, di sini juga sama halnya sudah semakin cantik, ditambah lagi adanya bollard. Bollard ini berupa tiang-tiang kecil yang mungkin berbentuk bulat, kotak dan lainnya untuk membatasi dari kendaraan-kendaraan naik ke area trotoar dan memperjelas ya akses masuk ke gedung-gedung yang ada di Jalan HR Rasuna Said. Dengan begitu, kalau kita perhatikan Jalan HR Rasuna Said kiri kanan ataupun timur barat sudah benar-benar rapi yang di area ini dan mungkin akan sama dengan Jalan Jenderal Sudirman yang sudah jauh lebih rapi sebelumnya. Trotoar ini memiliki lebar sekitar 3 sampai 3,5 meter, di beberapa lokasi ada juga yang agak menyempit ya. Di bagian ujung itu trotoar ke arah pinggir jalan di dekat batu kanstinnya itu ditanami dengan tanaman-tanaman hias. Jadi area terbuka hijau yang tadinya ada di pembatas jalur cepat dan jalur lambat saat ini dipindah ke area bagian pinggir trotoar, jadi tidak hilang. Ditambah lagi dengan pepohonan yang baru, ruangan terbuka hijaunya juga makin banyak. Semakin lapangnya Jalan HR Rasuna Said, kita tidak lagi menemukan ketersendatan arus lalu lintas yang keluar dari seperti epicentrum atau juga dari arah gedung-gedung lainnya. Biasanya pada saat kendaraan keluar menuju ke jalur lambat, ditambah lagi jalur lambat yang sudah padat, ya akhirnya
arus lalu lintas menjadi benar-benar tersendat. Nah, ini akan membuat arus kendaraan menjadi jauh lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya. Contoh, mobil yang barusan keluar di depan sana bisa langsung masuk ke jalur cepat dengan tentu memperhatikan kendaraan-kendaraan yang lewat di sampingnya dan juga di belakangnya tanpa harus menuju ke epicentrum ataupun ke pasar festival di sana kemudian bertemu dengan arus lalu lintas lainnya. Ini akan mempercepat akses masyarakat menuju ke lokasi-lokasi lainnya. Baik, untuk area di bagian pinggir di depan rumah sakit MMC ini masih menyelesaikan trotoar, ada pekerjaan pembetonan ya. Di situ sudah dipasang besi-besi fabrikasi dan dilanjutkan dengan pengecoran. Di bagian pinggir ini di dekat akses keluar dari epicentrum dan juga pasar festival biasanya banyak kendaraan bermotor roda 2 ya. Oknum-oknum ini biasanya menaruh kendaraan di sana menunggu orderan. Nah, mudah-mudahan ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan penyelenggara ojek online serta gedung-gedung yang ada di sini memberikan ya ruangan-ruangan ataupun tempat-tempat parkir. Nah, ini contohnya pindah kemari ya. Jadi makin ramai untuk kendaraan-kendaraan tersebut sehingga tidak menggunakan badan jalan. Ini truk berhenti. Nah, kalau sudah menggunakan badan jalan ataupun trotoar tentu akan mengganggu dari arus lalu lintas, ditambah lagi para pejalan kaki. Sesuai dengan rencana Pak Gubernur, maka di bulan Juni ya rencananya akan dibuka kembali untuk Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said. Jadi bukan hanya Jalan Jenderal Sudirman dan Tamrin. Tamrin sendiri yang kita lihat trotoarnya mungkin sudah sangat lama, perlu juga direvitalisasi. Jalan ini akan berfungsi tempat berkumpul pada hari Minggu untuk masyarakat beraktivitas, berolahraga di sepanjang Jalan HR Rasuna Said 3,5 sampai 4 km ya. Di dekat Gama Tower ini ke arah pinggir masih dikeruk ya, dikerik aspalnya, kemudian tinggal bagian beton di sisi bawah dan pengerjaan dari trotoar. Sebelumnya di minggu lalu kita lihat di situ ada pengerjaan saluran air karena tahapannya adalah yang pertama tentu merapikan kabel-kabel utilitas, membongkarnya di bagian bawah tanah di dekat area trotoar, membuat galian-galian saluran air yang baru yang lebih lebar dan menutupnya, serta memadatkan area tersebut ya, membuat jalur-jalur kabel baru dan akhirnya dibeton. Ya, pembetonan sendiri memerlukan besi-besi fabrikasi seperti yang kita lihat. Lalu setelahnya dipasang ubin-ubin di bagian atas sehingga menjadi rapi dan kuat. Untuk pohon-pohon yang lama ini masih ada ya, tidak ditebang di beberapa lokasi. Dan di bagian pinggir di Aryo Bimo ini pekerjaan saluran air. Terdapat juga pipa-pipa putih ya. Itu berfungsi untuk menjadi saluran air dari nantinya tali-tali air, kisi-kisi air yang ada di pinggir jalan di dekat batu-batu Kanstin, mengalirkannya ke saluran air yang baru sehingga menjadikan jalan HR Rasuna Said tetap kering terutama pada saat hujan. Karena kalau air menggenang kemudian dilewati oleh kendaraan, ditambah lagi kendaraannya berat dan besar, tentu jalan akan semakin rusak. Di titik SPBU ini adalah salah satu titik yang cukup padat arus lalu lintasnya, terutama di sore hari untuk kendaraan-kendaraan melewatinya, bahkan tersendat ya dikarenakan adanya crossing masuk ke arah Patra di sini, atau juga kendaraan akan manuver masuk ke jalur cepat. Sehingga harus bergantian dan akhirnya terjadilah ketersendatan ya. Ditambah lagi di area tersebut ada stasiun LRT Jabodebek Kuningan yang sudah memiliki trotoar yang lebar sehingga untuk akses kendaraan akhirnya lajurnya berkurang di lajur lambat tersebut, cuman hanya satu. Nah, itu masalahnya. Ke arah selatan lagi kita lihat di sini pepohonan yang lama juga masih ada. Nantinya seperti yang ada di sisi barat itu ditambahkan dengan kursi-kursi ya, tempat duduk, kemudian lampu-lampu PJU yang estetik. Penanaman pohon baru di samping adanya pohon-pohon yang lama juga tetap ada, jadi ruang terbuka hijaunya semakin banyak. Sempat ada kekhawatiran bahwasanya ruang terbuka hijau kalau misalnya pembatas jalur cepat jalur lambat dibongkar karena adanya tanaman di bagian tengah menjadi hilang, maka di sini ada jawabannya. Tanaman-tanaman tersebut juga dipindah ke area trotoar di bagian pinggir, ditambah lagi tidak menebang pohon-pohon yang besar ya.
Ke arah selatan lagi, ke arah underpass, ini ada beberapa titik kotak-kotak ya. Di sini ada lubang-lubang. Kemungkinan ini adalah jalur yang akan dipakai untuk saluran kabel utilitas. Jadi kabel-kabel udara yang ada semuanya sudah harus berada dalam tanah. Jadi tidak lagi berseliweran. Nah, masukan lainnya yang kita dengar dari netizen dan juga sahabat orang Indonesia untuk Pemprov DKI tidak hanya fokus di kawasan-kawasan jalan protokol, jalan-jalan besar, tetapi juga menata kawasan-kawasan yang ada jalan kecil, jalan sempit, dan lainnya. Tentu mungkin ya roadmap ataupun rencananya ke sana, namun dilakukan secara bertahap. Yang pasti kita harus mendukung untuk segala sesuatu, penataan kawasan ya, pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Baik itu masyarakat Jakarta sendiri atau juga masyarakat sekitar Jakarta yang menggunakan jalan-jalan protokol, melakukan akses-akses ke gedung-gedung dan juga kawasan komersial lainnya menjadi lebih lancar. Ditambah lagi jalan HR Rasuna Said ini adalah jalan yang juga banyak kedutaan besarnya. Jadi duta-duta besar ini melewati jalan HR Rasuna Said untuk mungkin berkunjung, bersilaturahmi ke kedutaan-kedutaan lainnya, negara-negara sahabat dan juga pemerintah Indonesia sendiri. Ke arah ujung ini masih pengerjaan dari trotoar dan saluran air. Di perempatan HR Rasuna Said di sini sudah semakin rapi. Baik, kita akan lihat kondisi sebelumnya beberapa waktu lalu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah ditunggu cukup lama, tiang-tiang monorel yang ada di Jalan HR Rasuna Said akhirnya dibongkar. Dan ini ditandai dengan proses pembongkaran satu tiang pertama oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, kemarin pada tanggal 14 Januari. Nah, monorel sendiri memiliki dua line ya, ataupun dua jalur yang melingkari bagian tengah kota Jakarta, yaitu Kuningan, Rasuna Said, kemudian terus ke arah Gatot Subroto, SCBD, Senayan, Pejompongan Karet, kembali ke arah Kuningan. Lalu ada line berwarna biru, ini dari arah Kampung Melayu sampai ke arah Taman Anggrek, nanti crossing di sekitar Casablanca dan juga di sekitar Karet. Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Pembongkaran tiang pertama dari jalur monorel yang tidak aktif ini juga dihadiri oleh Pak Sutioso. Nah, dahulunya monorel dirancang sebagai bagian dari rencana transportasi makro pada awal 2000-an. Dan itu di masa pemerintahannya Pak Gubernur Sutioso ya. Kemudian tujuannya jelas, yaitu menciptakan transportasi terintegrasi ya, transportasi massal, mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyiapkan anggaran sebanyak 254 juta untuk pembongkaran tiangnya saja. Kemudian penataan kawasan sepanjang HR Rasuna Said untuk yang sisi timur ini adalah 100 miliar. Lalu akankah HR Rasuna Said sisi timur mirip dengan atau sama dengan HR Rasuna Said sisi barat yang sudah lebar dan juga memiliki trotoar yang bagus? Nanti kita akan pantau bersama. Harapan kita mungkin seperti itu sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas ya, bergerak para pejalan kaki menggunakan trotoar yang lebih nyaman menuju ke area transit, ke area-area stasiun dan juga halte Transjakarta. Langsung saja kita di bagian ujung Jalan HR Rasuna Said di pinggir ya, ini ada tulang-tulang besi dan ini merupakan ujung dari tiang yang ada di sini. Kemudian ada tiang berikutnya yang sudah dililit dengan pita kuning hitam. Ada satu tiang yang sudah dibongkar, sudah ditutup dengan panel di sana sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas ya dan membahayakan para pengendara. Kemudian tiang-tiang berikutnya di sini juga dililit dengan pita kuning
hitam untuk segera dilakukan pembongkaran. Lalu waktu pembongkarannya itu dilakukan pada pukul 23 ataupun pukul 11 malam sampai ke jam 5 pagi. Tentunya hal ini untuk mengurangi dampak kepada arus lalu lintas yang melewati jalan HR Rasuna Said. Yang kita ketahui HR Rasuna Said adalah salah satu jalur jalan utama, jalan protokol yang banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Ditambah lagi di jalan ini terdapat gedung-gedung komersial ya, kemudian juga duta-duta besar ataupun kedutaan-kedutaan dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dari total 109 tiang, ada tiang-tiang yang baru dibangun, ada yang sudah dicor ya tiangnya ataupun kolomnya sepertiga, ada yang setengah, bahkan sudah ada yang sampai ke tinggi, mungkin disiapkan lagi yaitu piernya ataupun bagian. Kita kembali ke pekerjaan yang ada di Kali Cideng. Nah, di sini sudah semakin rapi karena pekerjaan ini juga berbarengan dengan pekerjaan penataan Jalan HR Rasuna Said. Kita sekalian melihatnya. Adapun turap dari Kali Cideng ini sebelumnya adalah turap batu kali yang sudah mulai banyak longsor ya, kemudian rusak, terbongkar dan lainnya. Tentunya itu akan membahayakan kendaraan-kendaraan atau juga para pejalan kaki yang berada di bagian pinggir yang nantinya melewati kawasan tersebut. Dari itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekalian merapikan, menata kawasan yang ada di sepanjang Kali Cideng yang mengalir dari arah epicentrum di dekat Epi Walk sampai ke arah sini, ke arah utara, ke Waduk Setiabudi yang kita lihat, dengan menggunakan beton-beton pancang. Jadi untuk area di bagian pinggir diturap menggunakan sheet pile beton agar benar-benar kuat dan akhirnya kokoh ya. Dengan begitu Kali Cideng yang saat ini juga hitam kalau kita lihat, sekalian juga dikeruk ya, yang ada ekskavator long arm-nya serta ekskavator amfibi sudah berada dalam kali mengeluarkan dari sedimentasi. Dengan begitu mudah-mudahan air yang mengalir dari arah Epi Walk ya, atau dari arah sebelumnya lagi di dekat kuburan Casablanca menuju ke arah utara menjadi lebih bersih. Nah, rencananya area ini akan ada tempat-tempat di bagian pinggirnya, tempat-tempat duduk ya, tempat deck yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, melihat-lihat sungai. Yang mudah-mudahan sungainya bersih, tidak bau dan tidak ada sampah. Karena itu yang penting, menjaga kebersihan. Percuma kalau ada sesuatu yang dibangun akhirnya banyak sampah dan tidak higienis. Baik, ini di depan kita ada kabel berseliweran. Kabel-kabel ini juga diharapkan dapat masuk ke dalam tanah sehingga menjadi rapi. Bagian atas dari beton sheet pile di sini dibongkar ya, ataupun dipapas untuk keperluan pengecoran di bagian atasnya ataupun capping beam namanya. Jadi akhirnya menjadi rapi turapnya dan dapat satu sama lain menguatkan antara sheet pile beton tersebut sehingga area bagian pinggir kali menjadi kokoh. Beton-beton sheet pile-nya cukup panjang yang kita perhatikan. Kemungkinan ini adalah 12 meter standarnya. Alat-alat berat dikerahkan di sini untuk mengangkat beton sheet pile ya, memancangkannya menggunakan ekskavator vibro biasanya, atau yang seperti hammer yang kita lihat di Gabus Raya. Material-material dari beton-beton sheet pile ini diangkut dan dibawa oleh truk trailer yang cukup panjang. Lalu area di bagian pinggir di sini kalau bisa juga ikut ditata para pedagangnya menggunakan kios-kios standar yang sama, rapi, bersih dan tentunya tertata. Baik, kurang lebih seperti itu untuk Jalan HR Rasuna Said. Kita akan tunggu, nantinya akan ada Car Free Day lagi di sini dan akan diresmikan oleh Pemprov DKI, Pak Gubernur Pak Pramono Anung pada tanggal 22 Juni sehingga benar-benar secara keseluruhan selesai dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.